76 calon pasukan pengibar bendera pusaka atau Paskibraka nasional dari 38 provinsi di Indonesia dikukuhkan di Istana Negara Sabtu siang. Pengukuhan dilakukan oleh Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi yang bertindak sebagai pembina upacara. Pengukuhan itu menandai bahwa para calon tersebut kini telah resmi menjadi anggota Paskibraka Nasional 2025. Anggota Paskibraka Nasional 2025 asal Papua Barat Rita Lovely Cantika yang merupakan siswi SMA N1 Manokwari bertindak sebagai pemimpin upacara pengukuhan Paskibraka Nasional di Istana Negara. Ambillah kembali dengan kedua tanganmu dan ciumlah sang merah putih. Rita mewakili rekan-rekan Paskibraka lain untuk memegang bendera merah putih saat pengucapan Ikrar Putra Indonesia yang dipimpin oleh Kepala Badan Pembinaan Ideologi Pancasila atau BPIP Yudian Wahyudi. Mensesnek Prasetyo Hadi kemudian membacakan pernyataan pengukuhan para pelajar tersebut sebagai anggota Paskibraka Nasional 2025 dan menyematkan lencana secara simbolis kepada pemimpin upacara. Dengan ini saya kukuhkan Pasukan Pengibar Bendera Pusaka tingkat pusat tahun 2025 yang akan bertugas di Istana Merdeka pada tanggal 17 Agustus tahun 2025. Semoga Tuhan Yang Maha Kuasa memberikan rahmat dan kemudahan dalam menjalankan tugas negara. Upacara pengukuhan Paskibraka Nasional 2025 turut dihadiri oleh Ketua Dewan Pengarah BPIP Megawati Soekarno Putri, Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah Abdul Mukti, Sekretaris Kabinet Teddy Indrawijaya dan Wakil Panglima TNI Letjen TNI Tandjo Budi Revita. Dari Jakarta, Tim Liputan News melaporkan. Dan pemirsa, untuk selengkapnya kita langsung bergabung dengan Wakil Kepala Badan Pembinaan Ideologi Pancasila Rima Agristina dan Paskibraka Pusat Perwakilan Provinsi Papua Barat Rita Lovely Cantika Febiola Ayomi. Selamat sore semuanya. Selamat sore. Baik, saya akan bertanya ke Rita terlebih dahulu. Rita, bisa diceritakan sejauh ini persiapannya mungkin dari asal provinsi Rita untuk masuk ke proses karantina hingga pengukuhan. Seperti apa, Rita? Dari kabupaten saya mengikuti seleksi kesemaptaan, TU, TWK, dan kesehatan sama PBB. Oke. Saya ke tingkat provinsi sama seperti yang di kabupaten, TU, TWK, kesehatan, kesemaptaan, PBB. Setelah itu saya ke tingkat nasional, sama lagi tapi nggak ada lebih dalam lagi. Oke, lantas untuk persiapan saat karantina menuju esok pengibaran, apa saja yang sudah disiapkan Rita pribadi? Saya menyiapkan diri saya untuk besok pengibaran, biar besok lebih semangat dan tidak gugup saat pengibaran atau penurunan. Baik, saya akan ke Ibu Rima. Ibu Rima, ini bagaimana untuk menjaga kondisi mental dan juga jasmani dari adik-adik kita? Ya, baik, tentu saja adik-adik ini tetap mengikuti protokol yang selama ini sudah diterapkan selama mereka di karantina, mulai dari lokasi di Cibubur hingga sekarang di lokasi penginapan di dekat Istana Merdeka. Dan selain kesehatan dari sisi fisik, mereka juga kita selalu ajak berbincang-bincang dengan psikolog sehingga tidak ada keraguan, juga tidak ada kekhawatiran, dan mereka dari sejak beberapa hari lalu sudah melaksanakan gladi beberapa kali di Istana Merdeka, sehingga mudah-mudahan sudah lebih nyaman karena sudah bisa memahami secara detail bagaimana lapangannya, sehingga mereka juga nanti bisa bekerja secara sangat maksimal seperti itu. Baik, lantas untuk waktu istirahat dari adik-adik bagaimana, Bu Rima?
Ya, waktu istirahat sama seperti pemusatan diklat semasa di Cibubur. Jadi mereka tetap bangun pagi dengan makan pagi bersama, kemudian sedikit relaksasi olahraga, kemudian melaksanakan kegiatan gladi. Setelah itu malam mereka jam 9 paling lambat sudah juga harus beristirahat. Karena besok paginya selalu harus bangun pagi-pagi, yaitu jam 5 harus sudah siap. Seperti itu. Baik, saya akan kembali bertanya kepada Rita. Rita, untuk tahun ini formasi Paskibraka Nasional diubah begitu. Dari atas, kalau misalkan kita lihat formasinya berbentuk angka 80. Nah, adakah kesulitan pada saat latihan, Rita? Siap, tidak ada. Sudah dari awal dilatih, jadi tidak ada susah dalam variasi. Lantas ada kendala tidak, Rita, yang Rita alami dari awal hingga gladi kemarin? Puji Tuhan tidak ada, Kak. Kebetulan tidak ada. Lantas Rita, setahu saya Paskibraka di karantina dan tidak boleh memegang ponsel. Rita rindu dengan keluarga? Siap, rindu. Rindu. Mungkin bisa menyampaikan sesuatu untuk keluarga Rita di rumah? Silakan, kami persilakan. Sehat buat orang tua, jaga kesehatan, tetap kuat buat nenek, dan juga buat bapak sama mama. Apa yang kamu paling rindukan dari keluarga kamu, Rita? Kumpul bersama. Kumpul bersama. Orang tua ada nanti yang datang ke Jakarta? Kalau itu saya belum tahu. Belum tahu. Tapi apa yang ingin Rita tunjukkan kepada keluarga dan mungkin dari Papua Barat dengan kehadiran Rita dikirim ke Jakarta sebagai Paskibnas? Saya ingin menunjukkan bahwa saya salah satu perempuan perwakilan dari Provinsi Papua Barat dan juga anak pertama dari orang tua. Baik, selanjutnya saya ke Bu Rima. Bu Rima, untuk persiapan esok hari ini apakah ada semacam suplemen ataupun ada arahan begitu dari BPIP kepada adik-adik? Bu Rima? Baik, terima kasih banyak atas waktunya sudah bergabung bersama ini sore. Ada Ibu Rima Agristina, Wakil Kepala BPIP, dan adik kita ada Rita Lovely Cantika Febiola, Paskibnas dari Papua Barat. Sukses selalu dan semoga untuk upacara esok hari berjalan dengan lancar. Baik pemirsa, kita ke informasi selanjutnya, yaitu pidato nota keuangan dan RAPBN 2026 yang disampaikan Presiden Prabowo Subianto menyoroti sejumlah hal, salah satunya pembenahan BUMN. Presiden Prabowo akan mengurangi jumlah direksi dan komisaris serta menghapus tantim atau bonus. Presiden Prabowo Subianto sampaikan pidato nota keuangan dan RAPBN 2026. Presiden Prabowo juga mengaku akan membenahi BUMN, salah satunya soal Danantara. Presiden Prabowo menyebut direksi dan komisaris yang keberatan dibenahi, maka disarankan untuk berhenti saja. Hal ini langsung mendapat standing applause dari seluruh anggota DPR dan undangan. Dan kalau direksi itu, kalau komisaris itu keberatan, segera berhenti, saudara-saudara sekalian. Dalam kesempatan yang sama, Presiden mengatakan program unggulan pemerintah telah dirasakan manfaatnya oleh jutaan rakyat Indonesia. Presiden mengalokasikan anggaran untuk program makan bergizi gratis hingga 335 triliun rupiah di tahun 2026.
Prabowo mengatakan hingga saat ini jumlah penerima program MBG mencapai 20 juta orang. Tim Liputan iNews melaporkan. Politik campur tangan dan buah tangan dinilai kerap mempengaruhi demokrasi di Indonesia. Hal ini diungkapkan Ketua DPR Puan Maharani dalam pidato sidang tahunan MPR DPR. Ketua DPR RI Puan Maharani mengatakan, sistem demokrasi di Indonesia sering ditentukan oleh politik campur tangan dan buah tangan. Hal itu ia sampaikan saat memberikan pidato pada sidang tahunan DPR MPR di Senayan, Jumat pagi. Puan juga mengatakan, tidak semua orang memiliki kemampuan untuk campur tangan dan memberikan buah tangan dalam menentukan arah demokrasi. Beberapa di antaranya menyampaikan kritik dengan cara yang berbeda. Saat ini, demokrasi dalam pemilu kita selain ditentukan oleh garis tangan, juga sering dipengaruhi oleh campur tangan dan buah tangan. Kita semua memiliki garis tangan, nasib dan kesempatan yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan yang Maha Esa. Tetapi tidak semua dari kita memiliki kemampuan yang sama untuk ikut campur dan memberikan buah tangan dalam menentukan arah demokrasi, berkumpul, menyatakan pendapat, dan menyampaikan kritik. Ini kritik rakyat hadir dalam berbagai bentuk yang kreatif dan memanfaatkan kemajuan teknologi, khususnya media sosial sebagai corong suara publik. Ungkapan tersebut dapat berupa kalimat singkat seperti kabur saja dulu, sindiran tajam, Indonesia gelap, lelucon politik, negara Konoha, hingga simbol-simbol baru seperti bendera One Piece, dan banyak lagi yang menyebar luas di ruang digital. Puan menilai fenomena tersebut adalah bentuk kritik masyarakat pada pemerintah yang lahir dari keresahan pada situasi yang ada saat ini. Dari Jakarta, Tim Liputan iNews melaporkan. Presiden Prabowo akan menyikat habis orang besar dan para jenderal yang menjadi backing tambang ilegal. Peringatan keras ini disampaikan saat Prabowo pidato kenegaraan di gedung DPR MPR. Presiden Prabowo Subianto memperingatkan seluruh jenderal hingga mantan jenderal yang diduga membackingi aktivitas tambang ilegal di Indonesia. Prabowo tak gentar dan akan menyikat habis aktivitas tambang ilegal siapapun yang membackingi. Tak hanya itu, aktivitas pertambangan yang melanggar aturan juga akan ditertibkan. Dan saya beri peringatan, apakah ada orang-orang besar, orang-orang kuat, jenderal-jenderal dari manapun, apakah jenderal dari TNI atau jenderal dari polisi, atau mantan jenderal, tidak ada alasan kami akan bertindak atas nama rakyat. Presiden telah mendapatkan laporan dari aparat keamanan bahwa ada sekitar 1063 tambang ilegal yang saat ini masih beroperasi. Untuk menindak hal itu, Prabowo juga meminta dukungan dari parlemen dan seluruh partai politik saat pidato kenegaraan di gedung DPR MPR. Dari Jakarta, Tim Liputan iNews melaporkan.